Para jamaah pada hari ini memahami bahwa ini adalah kajian yang kedua. Bulan lalu tanggal 5 bulan Januari 2020 kita membahas hidup bersama Islam. Waktu itu kita membahas tentang prinsip-prinsip Islam, fondasi Islam, dan operasi penyelenggaraan Islam. Pembicaraan kita memang dimaksudkan sebagai bentuk untuk membuat penampang tadah yang cukup kuat, karena regulasi gerakan musuh dan proses-proses musuh-musuh Islam membangun ketidakberdayaan kita. Apalagi kalau kita yang mendapatkan berita kemarin tanggal 31 ketika ada seorang anak muda membakar Quran dan pemuda itu dicium keningnya oleh aparat titik-titik. Kita tidak cukup mengerti kenapa orang bakar Quran, yang bakar Quran jidatnya dicium sama sang petugas, yang mestinya dia, kalau bahasa saya, tidak usah begitu. Mungkin kalau secara kelakuan, mesti kalau orang bakar Quran tuh ya, kan itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan kepatutan sosial, mestinya ya kalau bahasa Betawinya mau ditempeleng. Kok orang sudah bakar Quran malah dicium jidatnya sama petugas bersenjata? Ini pertanyaannya, petugas bersenjata berkolaborasi dengan yang bakar Quran, atau itu anaknya dia, atau itu kadernya dia? Nah, tentu kita tidak mau terlalu jauh. Kita akan awali perbincangan kita pada hari ini ada beberapa kerangka. Semangat dengan judul kembali kepada pangkuan Islam ini bisa kita lacak secara referensi adalah sebuah buku yang pernah keluar sejak tahun 1951. Mudah-mudahan para hadirin, para jamaah, bapak ibu, ikhwan akhwat yang bisa hadir, karena kita nanti akan mengatur, ada saatnya kita berdialog. Tahun 1951 ada beberapa produk-produk tulisan yang dikeluarkan oleh seorang guru yang sangat dikenal dalam sejarah pergerakan Islam, yaitu seorang penulis produktif dari India, ya, Hasan An-Nadawi. Dia menuliskan tentang kembali kepada pangkuan Islam. Perbincangan ini menjadi penting karena keadaan kita dari hari ke hari, kita selalu posisinya salah dan kalah dan ciut nyali. Ini adalah satu situasi yang rasanya perlu kita hidupkan, karena berbagai kejadian yang kita alami, kita cuman membuat daftar rintihan, daftar keprihatinan, daftar ketidakberdayaan, daftar ketidakada perlawanan. Kemarin saya dapat kesempatan bertemu dengan ulama-ulama se-Indonesia di sebuah tempat yang disepakati, dan kita memang akhirnya membuat peta situasi yang membutuhkan kita untuk melakukan bagaimana kekuatan ini dibangun dengan pertolongan Allah semata-mata. Kita awali. Kerangka berpikir pertama yang akan kita kembangkan adalah pasang surut sejarah Islam. Suka ataupun tidak, salah satu hal yang sangat lemah di kalangan masyarakat kita adalah pemahaman tentang konsep sejarah. Baik sejarah dalam persoalan yang sangat umum dalam konteks sejarah Islam yang kita pelajari di sekolah, maupun fikul waki sebagai kesejarahan yang pernah kita alami. Contoh, kita pernah punya peristiwa Tanjung Priuk. Kalau saya buat pertanyaan di majelis ini, siapa yang bisa menjelaskan peristiwa Tanjung Priuk? Saya lihat di sini ada yang lebih tua dari saya, tapi saya nggak yakin bisa nerangin dengan baik. Ya, tentu saya tidak ingin masuk pada posisi dialektik yang negatif. Pemahaman sejarah yang pernah terjadi ini membuat kita mengerti kenapa ada peristiwa Tanjung Priuk, kenapa ada peristiwa Al-Azhar, ada peristiwa apa di Cikesik bulan Februari 2011, ada kejadian apa di Ciketing di Bekasi. Kalau disebut dengan judul-judul begitu, mungkin semuanya, apa ini Ustadz Alfian ini ngomong apa sih? Emang ada apa di Cikesik? Pasti kalau ditanya satu-satu kehilangan memori. Nah, ini mungkin pentingnya buat Bapak Ustadz yang hadir di sini, para ibu-ibu, saya memang masuk pada porsi gerakan penyadaran, persatuan, dan mengajak kita untuk mempunyai alternatif solusi. Jadi semangat untuk terus menggelorakan majelis ini agar bergerak terus. Maka kita akan awali dulu apa yang membuat dulu orang-orang pendahulu kita memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan perubahan. Ini mungkin masukan buat diri saya dan kita semua. Yang awal kita pahami, Islam itu menjadi satu hal yang berkembang dengan cepat karena kekuatan akidah dan akhlak.
Ini mungkin satu tematik yang sangat langsung menembak kepada saya. Kekuatan Islam, kebangunan Islam, kemuliaan Islam, haibatul Islam, itu tidak ada pilihan bahwa dia memang harus ada pada konstruksi akidah dan bangunan akhlak. Maka ketika Rasulullah mengatakan bu'istu li utamima makarimal akhlak, tidaklah aku diturunkan ke bumi ini untuk semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah sesuatu yang terpancar karena kondisi konstruksi jiwa seseorang, sesuatu yang berada dalam jiwanya, dalam perasaannya. Dan ini mungkin bagian setelah saya harus melakukan pengalaman tersendiri selama 29 bulan dalam penjara. Akhirnya saya mengatakan dalam diri saya sendiri, tidak akan pernah ada kebaikan dan perbaikan kalau tidak dimulai dari perbaikan dan kebaikan pribadi. Pribadi siapa? Ya pribadi aku, pribadi saya, pribadi kita semua. Konstruksi akhlak dan akidah ini tentu dimaknai sebagai sesuatu yang harus ditopang dengan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan amal. Nanti kita akan masuk pada fikul waqi. Kita akan coba membahas beberapa kejadian-kejadian yang membuat kita harus bertanya, kenapa kemarin di Agape Minahasa di Sulawesi Utara ada musola kita diserbu dan kita tidak punya reaksi apa-apa. Kalau boleh kita hitung berbagai kejadian, kenapa ketika ada seorang ibu-ibu membawa anjing, lalu anjingnya dibawa ke dalam masjid, disentul, kemudian dia maki-maki pengurus masjid, anjingnya berlari-larian di tengah ruang utama masjid, lalu tidak ada apa-apa. Terlalu sering kalau kita mencoba membuat list daripada berbagai kejadian, segitu terus. Di mana harga diri kita, di mana rasa ghirah kita? Karena Buya Hamka ada mengatakan dalam sebuah bukunya, ghirah itu adalah cemburu karena iman, cemburu karena nilai komitmen dia kepada Islam. Dan dikatakan oleh beliau, tidak ada cemburu bagi yang tak punya cinta. Kita malu hari ini banyak guru-guru kita dipersekusi, guru-guru kita dikriminalisasi. Sampai hari ini kita tidak punya kepastian kapan Habib Rizik pulang. Banyak hal yang perlu kita persoalkan. Dalam pengalaman saya masih ada lebih 50 ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam yang dalam penjara tanpa ada yang bela. Kalau jamaah belum tahu, ada 2000 orang yang dalam penjara sampai sekarang. 2000 orang. Tapi tidak pernah ada pembahasan. Ya, kita cuman sebegitu heboh menyimak, merespon Lutfi Alfiandi. Oke, Lutfi Alfiandi kita doakan agar cepat pulang, kita sepakat. Tapi bagaimana dengan orang yang sejumlah 1.600 atau 1.800 yang masih dalam penjara? Kan aneh, ya. Mungkin ya, kalau bahasa Sundanya mapunten. Jangan-jangan kalau nggak diomongkan di majelis ini, nggak disampaikan, nggak pernah tahu masih ada 2.000 orang dalam penjara. Saya tahu selama ini kalau saya menyampaikan materi, orang tahu dari mana? Kalau nggak tahu saya nggak bicara, nggak punya kerjaan banget gitu ngomongin yang nggak tahu. Ini kan dilema buat kita. Nah, apa sebabnya kenapa yang 2000 itu tidak disoal? Karena dia bukan saudara Anda, bukan adik Anda, makanya Anda diam-diam saja, atau memang belum tahu. Nah, maka itu kita masuk, apa sebabnya dulu para pendahulu kita begitu hebat? Mereka dikenal sebagai pribadi rabbaniyun, dan ini mungkin cerminnya sangat lemah untuk saya. Paling tidak saya masih ingat ketika zaman saya di PII tahun 80-an. Dulu kita punya gerakan namanya GAS. GAS itu gerakan anak soleh, gerakan amal soleh. Bukan berarti anak kecil. Kalau sekarang kan kalau bilang anak soleh, seolah anak kecil-kecil. Tidak. Ini gerakan amal soleh itu kita menjadwalkan sholat malam, menjadwalkan jam berapa kita sholat duha, hafalan Qur'annya di murajaah dengan yang bacaannya bagus, dengan yang hafalnya lebih banyak. Nah, sekarang kita sampai kepada rahasia kekuatan umat Islam sampai bisa berkembang dengan sangat cepat. Banyak kejadian demi kejadian yang pernah terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Sebenarnya kalau kita mau buka, kenapa Islam begitu cepat berkembang di Indonesia? Karena memang para penyebar agama Islam itu, dia sudah sampai pada perjalanan langsung. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jadi keinginan dia menegakkan Islam itu memang total. Nah, ini mungkin kritik buat para ustadz, termasuk saya yang dikatakan ustadz yang mungkin harus banyak belajar terus. Sekarang kalau orang mendatangkan narasumber, mesti harus ngundang, harus nelpon, harus mengatur jadwal, jemput di bandara, nyiapin penginapan, dan seterusnya. Nah, kalau kita ikuti pendakwah-pendakwah yang pernah sohor, itu catatan khusus buat sahabat kita, guru kita, Habib Rizik. Mungkin jamaah belum tahu persis rahasia kenapa 212 di tanggal 2 Desember 2016, 212 yang pertama kali muncul yang tembus angka 13 juta lebih itu sekitar 3 bulanan itu Habib Rizik itu datang ke seluruh titik basis massa dari Aceh sampai Irian, datang langsung. Jadi ini mungkin buat panitia manajemen pengajian Pintar Alfian Tanjung, apa yang sudah dilakukan untuk pengajian kita hari ini tentu kembali kepada Ustadz sendiri dan juga buat tim manajemen agar menyadari. Jadi Habib Rizik itu dengan sangat luar biasa mendatangi guru sekumpul di Kalimantan, mendatangi tengku-tengku, mendatangi tuan guru, buya-buya di Sumatera Barat, didatangi dengan segala kesulitan transportasinya. Ini mungkin catatan buat kita bahwa pendakwah hari ini pendakwah kelasnya kelas amar ma'ruf doang. Datang baik-baik, dijemput baik-baik, disambut baik-baik, dikasih makan baik-baik, nanti dikasih mukafaah kalau orang kelompok teman-teman dari NU menyebutnya bisyarah. Ya, kalau kelompoknya kelompok yang sebelahnya lagi bilangnya mukafaah. Enak banget. Lalu kenapa kita sekarang tidak bisa menjelaskan kasus Reinhardt? Itu Reinhardt baru satu Reinhardt adalah produk dari LGBT yang kalau kita mau tanya itu adalah produk sebuah hukum yang dilegitimasi atau disahkan. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, bahwasanya Reinhardt itu adalah satu dari sekian juta yang akan berbuat. Satu aja korbannya 194 orang. Reinhardt yang lain itu ada di pesantren, oknum, tapi ada. Terus terang saja pola relasi antara itu ada juga di berbagai instansi umum, dan lingkungan masyarakat. Tapi lagi-lagi memang saya ingin katakan bahwa kita ada catatan khusus tentang ini, maka kita akan coba ingatkan. Kenapa dulu pendahulu kita begitu kuat? Yang pertama adalah keyakinan penuh akan pertolongan Allah. Kalau boleh diingat buat kita yang sudah memasuki episode kedua, bulan lalu juga hujan besar. Iya Pak ya, Pak Puji ya, Pak Puji nemenin saya, sama dengan senyum-senyum dari Pak Yudi tadi. Kita sampai jam 8 seperempat itu masih hujan. Nah, waktu bulan lalu kita ada kesempatan takdir Allah bisa hadir 55 orang. Nah, kalau ini mungkin kurang sedikit tapi tidak terlalu kosong. Alhamdulillah, semoga ini menjadi semangat buat para jamaah. Saya memang sedang mencoba memanggil ulang perjalanan saya hampir 40 tahun sebagai orang yang bergerak dengan berbagai konstelasi keumatan. Karena tadi kan saya duga kuat, apakah kasus-kasus yang saya sebut itu jangan-jangan nggak inget ya, dari yang namanya kasus Talang Sari, Tanjung Priuk, kasus Ciketing, Cikesik. Coba kalau Pak Priyatna sekarang saya tanya, dari semua kasus tadi yang mana yang Bapak bisa ceritakan? Ada? Iya, memang Bapak baca Qurannya bagus, hafalannya banyak. Nah, maksud saya subsidi silang. Kalau giliran baca Quran Bapak yang mimpin, Bapak yang mengajari masyarakat. Nah, saya yang memang dikenal sebagai orang yang sering memberikan akhbariyatul ummah, ya buat ibu-ibu juga perlu jadi perhatian. Jilbab misalnya, jilbab itu tidak serta-merta boleh dipakai, Bu. Jilbab di sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri itu baru diperbolehkan tanggal 16 bulan Februari tahun 1991. Jadi kalau kita yang pernah SMA di tahun 84, 85, 86, anak SMA yang perempuan pasti nggak boleh pakai jilbab masuk kelas. Betul ya Pak Budi ya? Diusir dulu, dijambak ya. Jadi buat akhwat biar ngerti dulu kita tuh. Bahkan saya punya teman namanya Susi, anak SMA negeri 1. Itu hari Senin upacara. Itu si Susi itu dipanggil. Sambutan pembina upacara. Dipersilakan.
Baru dia salam, dia opak, Susi maju ke depan. Susi maju di depan di sini, baru dekat tuh diambil jilbabnya, dibuka. Ketawa semua anak-anak yang sedang berbaris itu. Itu tahun 1985 di SMA Negeri 1 Tangerang. Artinya apa? Mengapa pada hari ini, mengapa saya dengan tim manajemen pengajian Pintar, mungkin nggak semua paham Pintar itu apa? Pintar itu sebuah lembaga satuan pemukul terhadap Kesatuan Gerakan Forkot dan Famred tahun 1998. Pintar itu akronimnya Pergerakan Islam untuk Tanah Air. Waktu itu kita punya 2.500 pasukan pemukul. Jadi sekedar diketahui bahwa memang sejarah perjalanan ketika muncul dengan nama, bukan nama iseng-iseng atau cempilan-cempilan, tidak. Memang dia punya catatan sejarah. Mudah-mudahan ini menjadi pesan buat pengajian kita yang ke depan. Yang kedua adalah akhlak mujahidin. Ini adalah disebabkan karena ibadah dan muamalah mereka yang sesuai dengan syar'i. Kita ingat misalnya ada seorang pemimpin jihad Islam yang sangat terkenal, yang dia dikenal sebagai Master of Jihad, Syekh Abdullah Azzam. Dia mengarang kitab jihad sebanyak 13 buku dan digabung menjadi 5 buku tebal-tebal. Dengan segala kemampuan saya mencoba menyerap, baik bertanya maupun membaca langsung. Ketika dia memulai debut, dia memimpin pasukan tempur untuk semua peperangan di berbagai belahan dunia Islam. Dia dibuatkan sebuah rumah oleh pamannya seharga 35 miliar. Bisakah para jamaah membayangkan seorang Dr. Abdullah Azzam, ketika rumah yang mewah itu bangun, dia berdiri di depan rumahnya. Bahkan dalam bahasa puitis, dalam bahasa sastra, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, ini rumah dibangunkan oleh pamanku, maka aku akan serahkan ini sepenuhnya kepada keluargaku yang lain. Aku akan masuk ke belantara jihad. Semua orang yang mengenal Abdullah Azzam tidak akan mungkin tidak mengerti kenapa akhirnya sekarang ini kita punya pengetahuan ketika rombongan Taliban datang. Taliban itu sebenarnya dulunya itu anak-anak pembersih selongsong peluru, pembersih cangkang-cangkang tank baja. Tapi mereka belajar banyak dari Abdullah Azzam yang mendidik para mujahidin Afghanistan, mujahidin Yunus Khalis, Rabbul Rasul Sayyaf, dan mujahidin dengan 7 satuan aksi. Dan itulah yang telah mendidik guru-guru kita yang kemudian bersebar, dan mereka sekarang banyak memimpin pesantren di seluruh Indonesia. Dan kita hari ini kehilangan itu, kehilangan orang yang mempunyai kemampuan. Saya waktu umrah kemarin jumpa dengan Bapak Hasim Yahya. Nah, lagi-lagi kalau saya sebut nama itu jangan-jangan siapa lagi nih? Ya, coba pembawa acara. Tahu nggak Hasim Yahya? Hasim Yahya itu seorang pemuda pada tahun 1974 di usia 37 tahun dengan membawa sebilah pedang atau celurit. Dia membelah perut seorang komandan SC dalam sidang Dewan Gereja tahun 1974. Diikuti sejak datang, dalam posisi sudah sangat kaya. Jadi Hasim Yahya itu sangat kaya raya, bukan karena pengangguran, bukan karena stres, tidak. Jadi ketika di pengadilan, dia dibilang oleh seorang tokoh Islam, Profesor Dr. Rasidi, kata Pak Dr. Rasidi, "Hei Hasim Yahya, kamu minta maaf saja, karena kamu kan khilaf." Nggak bisa khilaf. Kalau khilaf saya nggak masuk mati syahid nanti, saya nggak jihad. Orang saya memang pengen bunuh dia. Jadi kalau jamaah tidak paham atau belum paham, saya coba mengajak kita memahaminya. Tahun 1974 itu ada rencana sidang Dewan Gereja dengan skema lanjutan dari sidang Dewan Gereja di Ambon tahun 67. Apa itu? Untuk mengkristenkan seluruh Indonesia. Maka dipikir kalau membiarkan orang merancang untuk memurtadkan semua umat cuma jadi keluhan baru. Maka dia berinisiatif mencari tahu siapa ketua SC-nya, naik pesawat apa, set nomor berapa, entah gimana ceritanya dia bisa lolos dengan membawa celurit itu. Jadi ketika turun di Halim Perdana Kusuma itu disaat dan mati. Dan itu kalau menurut babul jihad orang bisa memahami, tapi tentu saya hanya ingin cerita sejarah. Taliban kenapa bisa datang ke sini disambut oleh Pak Yusuf Kala dengan sumringah? Karena Taliban telah menghentikan operasi invasi militer Amerika, karena Amerika selama kurang lebih 20 tahunan ini menghadapi Afghanistan mengalami kerugian 17
triliun US dollar. Apa yang ingin saya katakan buat para jamaah? Jadi kalaupun hari ini kita hadir sekitar 30-50an orang pada pengajian ini, nggak usah takut. Saya ingin katakan dari dulu saya adalah orang yang membiasakan diri mengambil peran secara artikulatif. Mari kita ingat kenapa Pilkada DKI Allah izinkan Pak Anies dan Pak Sandi menang. Tolong diperiksa insiden Pulau Seribu 5 hari menjelang pemilihan, bukan kasus pembacaan atau penghinaan Al-Maidah 51. Oke, saya teruskan dulu. Nanti kita akan menyadari betapa memang majelis pengajian ini, majelis kajian ini punya relevansi tersendiri untuk mengambil saf daripada kajian yang sudah dibangun oleh guru-guru kita yang lain. Kita bisa mendengar kajian akhir zaman dari beberapa nama. Ada Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, ada Ustadz Rahmat Baikuni, ada Bang Ihsan Tanjung. Kita bisa dengar bagaimana penataan mentalitas kolbiah kita dari Agim. Cuma memang posisi saat ini belum muncul pengganti dari Ustadz Arifin Ilham. Nah, artinya kita akan coba tengok bagaimana dulu para sahabat kita, para sahabat-sahabat Rasulullah itu mempunyai kemampuan untuk menjadi kekuatan yang luar biasa. Adalah Bilal. Bilal seorang yang boleh dibilang udah hitam, legam, kalau bahasa anak-anak gaul di sini jelek. Tapi kan kemudian Bilal menjadi mulia ketika dia disiksa dan kemudian ditebus oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar Siddiq, ya, bukan Umar tapi Abu Bakar Siddiq yang menebus dia. Lalu apa yang terjadi ketika Bilal kemudian dekat dengan Rasulullah dan pernah Rasul menyabdakan, aku mendengar terompah Bilal bergerak-gerak di surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Bilal dibilang terompahnya ada di surga itu? Ternyata Bilal punya amalan yang perlu dipahami. Dia tidak pernah putus wudunya. Dawamul wudu. Bagaimana kita para pemuda-pemuda Islam, bagaimana wudu kita? Nah, oke, saya pikir ini satu bagian-bagian yang akan kita tarik. Jadi yang ternyata para sahabat itu adalah komunitas atau personal yang akhlaknya yang luhur, perangai mereka seperti malaikat. Ini yang membuat saya merinding ini. Ya Allah, saya menyampaikan materi kayak gini, siapa gua, ya Allah. Mari kita belajar para sahabat yang pernah ada. Pernahkah kita mendengar Abdurrahman bin Auf? Pernahkah kita mendengar Abu Darda? Pernahkah kita mengenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ternyata Rasulullah tidak pernah mendidik para sahabat untuk menjadi seperti dirinya. Di sini ada ustadz-ustadz yang ahli Al-Quran, jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan laqad kana lakum fi Muhammad. Jadi yang dimaksudkan ditarik adalah ajarannya, jiwanya, ruhnya, ideologinya. Ya, jadi kalau kita mau buka nanti perjalanan di negeri ini, kita kan punya banyak pengetahuan. Sekarang orang boleh lihat Universitas Islam Indonesia di Jogja, Universitas Islam Bandung Universitas Islam Bandung yang di Bandung. Itu semua otaknya itu ada Dr. Muhammad Nasir Yarsi yang di Jakarta maupun yang di Padang. Jadi orang kalau tanya lagi, Muhammad Nasir siapa? Nah, kalau para sahabat itu memang luar biasa. Bahkan dalam salah satu babakan sejarah ada seorang yang dipilih jadi panglima perang Islam. Dia memimpin sejak umur 22 tahun. Dia adalah orang yang sering melakukan penaklukan di seluruh daerah-daerah yang diajak masuk Islam. Tahu-tahu dipanggil oleh Amirul Mukminin, wahai saudara, Anda harus berhenti memimpin pertempuran. Marah dia. Kenapa saya diberhentikan jadi panglima perang? Di Amirul Mukminin ketawa. Hai, umur Anda berapa sekarang? Dia diam. 75 tahun. Jadi dia memimpin perang sejak umur 22 tahun sampai 75 tahun. Berhenti itu karena sudah diberhentikan sama Amirul Mukminin. Nah, artinya buat kita sekarang bahwa kita perlu memahami bagaimana dulu para sahabat memang menjadi kuat. Yang pertama, beliau sahabat Nabi sangat menghindar dari perbuatan maksiat. Nah, lagi-lagi kena deh ke saya deh. Seperti apa saya ini, dosa saya banyak terhadap orang tua saya, masa remaja saya dulu, mungkin pergaulan di rumah dulu, rumah tangga atau segala. Jadi ternyata untuk menjadi orang yang kuat itu pertama harus mulai berani menjauh. Itu tadi ayat yang diantarkan, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Itu kan diajak, ayo masuk surga. Ayo, mau nggak ke tempat yang baik? Nanti ini untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia?
Ya, orang yang mau berderma di saat susah maupun dalam keadaan lapang. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, para sahabat itu adalah ibadahnya tidak ada matinya. Sholat malamnya tiap malam. Jadi malam bagaikan pendeta, siang hari bagaikan singa. Ya, nah ini catatan buat kita. Lalu sekarang ditanya kepada saudara Alfian Tanjung atau para guru-guru di sini hadir, para ustadz-ustadz di sini, bagaimana kita menjaga sholat malam kita? Karena seorang penulis pergerakan Islam yang cukup terkenal, Fatiyakan, dia menuliskan tentang pergerakan Islam. Jangan kau mengatakan berjuang di jalan Islam kalau kau tak membiasakan sholat malam dalam hari-harimu. Nah ini juga catatan. Loh, saya bisa ngomong begitu, Anda sendiri gimana ya? Nah yang berikutnya adalah mereka dikenal sebagai umat terbaik. Ternyata terbaik itu benar-benar bikin kita malu. Mana ada sahabat yang kalau dari mana-mana nanya dapat apa, dapat berapa, jadi apa? Tidak ada. Ini mungkin renungan berat buat saya sendiri yang lama aktif dalam gerakan politik praktis. Sahabat-sahabat Nabi kalau berbuat selalu membuat kita tercengang. Sebutlah Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengumumkan, saudara-saudara, akan ada peperangan yang membutuhkan pembiayaan. Maka datang Abdurrahman bin Auf yang konon kekayaannya itu kunci-kunci gudang kartanya aja dibawa pakai ontak, pakai keledai. Sampai Rasul tanya, wahai Abdurrahman bin Auf, apalagi yang akan kau miliki? Aku memiliki Allah dan Rasulnya. Atau seorang perempuan yang bernama Nasibah al-Ansari, seorang Nasibah al-Ansari dalam sebuah perang Uhud. Ketika perang Uhud berlangsung, lalu kemudian Rasul bilang jangan ada yang meninggalkan benteng ini. Maka ketika para musuh itu menggelontorkan barang-barang berharga, baik emas, baik mutiara dan barang-barang mahal, maka serombongan menyerbu dan semua orang tahu itu. Tapi ada catatan kecil, ketika 13 pemanah menyerbu Rasulullah, ada seorang ibu membentangkan abayanya, membentangkan hijabnya, sehingga panah itu melesat tembus ke badannya dalam jumlah yang banyak. Sebelum dia jatuh pingsan, dia memanggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nasibah al-Ansari, kenapa kau berbuat seperti ini? Ya Rasul, kalau kau pernah mengatakan la yuminu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nasi ajma'in, kalau kau betul-betul engkau mencintai aku, kalau engkau betul-betul beriman, cintai aku lebih dari segalanya, karena aku ingin membuktikan aku mencintaimu ya Rasulullah. Kalau aku tidak bisa hidup lagi, doakan aku termasuk orang yang mati syahid. Seolah-olah kalau bicara jihad cuma laki-laki, perempuan banyak. Baik langsung dia melakukan tindakan seperti Nasibah al-Ansari, atau ibu-ibu yang menyuruh anaknya bersiap-siap. Lalu kita tanya zaman sekarang, ibu di mana yang menyuruh anaknya bersiap untuk berjihad? Ada juga, jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut, terkenapa-napa loh. Nah tentu bab itu tidak bisa dibuat secara emosional. Kita memang membutuhkan penjelasan peta. Itulah mengapa kajiannya akan kita lakukan secara berkala, dan kita nanti akan menengok bagaimana sebetulnya Hasan An-Nadawi mengingatkan kita. Ada suasana-suasana yang memberatkan kita. Sahabat Nabi tidak cinta dunia. Nah kita repot, sekarang ada mau balik baru muncul gembel, motornya aja blebek baru 3 tahun langsung rumahnya mewah, mobilnya mewah, pakai tim manajemen, ngubunginnya susah. Ya, ini jangan-jangan Anda begitu nih. Astagfirullahalazim. Nggak boleh. Ya, karena kita semua punya pengalaman. Nah, tentu umat ini, Rasul dan para sahabat yang dididik oleh beliau tidak cinta dunia. Ini yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana dengan kita bisa buka. Tahun 1942 adalah seorang ulama besar di Pekalongan, Buya Sultan Mansur, orang Padang. Nah, orang Padang kan tukang ini merantau. Tahun 1942 itu dia dapat titipan uang sebanyak 400.000. Nih bapak-bapak yang usianya 50, 60, 70 tahun masih ngerti nih. 400.000 tahun 1942. Itu ekuivalen dengan sebanyak sekitar 400 atau 4 miliar. Dapat sekitar malam. Jadi Buya Sultan Mansur itu dapat titipan uang dalam jumlah 400.000. Karena kalau jamaah tahu, saya suka ngobrol dengan almarhumah ibu saya itu.
Dulu gajinya saja cuma 615 rupiah. Bukan 600 ribu, bukan 615 rupiah tuh tahun 60-an beliau jadi guru. Nah, kalau 615 rupiah saja bisa hidup sebulan pada tahun 60-an, kira-kira tahun 40 400 ribu tuh banyak apa sedikit tuh? Banyak. Rupanya istrinya lihat suaminya dapat banyak. Rupanya Buya Stan Mansur memang ulama yang sangat menjaga diri. Dia udah punya list nih, ada janda tua yang sakit, dia punya daftar nama. Jadi dapat uang banyak. Selesai sholat malam sekitar jam 3:30-an atau kurang-kurang dikit, dia keliling mengantarkan kemana-mana. Nah, istrinya kan tidak tahu suaminya udah jalan kemana-mana. Malam tahunya dapat uang banyak, pagi-pagi kan biasanya istri sama suami kan, suami sih kan bisa manjang-manjang, hari ini mau belanja nih, mau beli apa? Emang kenapa sih begitu-gitu ngomongnya? Iya, kan dapat duit semalam banyak. Oh, istriku, itu uangnya sudah habis semua. Hah? Udah habis? Ya, ini perhatian buat kita semua bahwa memang kekuatan kemenangan Islam itu memang diisi oleh orang-orang yang tidak pernah berhitung untuk dirinya. Dan itu yang membuat saya melihat, dan secara jujur ya, Pak Yudi tidak masuk pada narsis ya. Pak Yudi termasuk orang yang menjaga diri seperti itu. Kalau Pak Yudi mau nih parkiran buat masjid, nggak mau. Saya tahu kok Pak Yudi nggak mau menjadikan ini buat masjid. Ya, karena di Jakarta itu ada parkiran, sebuah masjid besar, itu parkiran itu sebulan itu dapat hampir sekitar 17 juta. Tapi Pak Yudi saya udah tanya, Pak, saya ada mobil mau diparkir. Oh jangan, ke RW aja. Nah tentu yang saya maksud adalah tidak cinta dunia ini bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya. Para sahabat rata-rata kaya banget. Ya, kalau kelompok-kelompok milenial bilang kaya bingit, kaya banget. Nah ini mungkin kita perlu bangun bahwa jiwa seorang muslim itu adalah jiwa yang menjadikan apa yang di tangannya untuk dimakan dan diberikannya. Imam Al-Ghazali mengajarkan, hartamu jangan kau letakkan di hatimu, taruhlah harta itu di tanganmu. Barang siapa meletakkan harta di hatinya, sedikit saja diambil, tergores dan lukalah hatinya. Barang siapa yang ditaruh di tangannya, dia akan mudah memberikan kepada siapapun. Nah mudah-mudahan waktu kita yang masih cukup ini, nanti kita sambung dengan pembahasan lanjutan kita. Yang perlu diketahui, para sahabat itu total jihad fisabilillah. Jihadnya itu, nah ini kita nggak bisa terlalu nyontoh persis. Pertama, kita bukan didikan Rasulullah. Kedua, kita banyak urusan yang belum lunas, urusan yang belum cukup, urusan yang ini sih AA nih ngaji mulu, urusan ngaji mulu nggak ada duitnya. Astagfirullahaladzim. Sekarang sampai kita situasi yang harus kita renungkan, kondisi umat Islam pasca bubarnya khilafah. Saya mungkin agak lompat jauh, tapi paling tidak ini bagian yang membuat kita perlu menyadari. Khilafah Turki Utsmani itu dibubarkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924. 2023 Turki memproklamirkan untuk kembali membangun platform Khilafah Minhajun Nubuwah, dan kita hari ini diajak untuk membenci terminologi khilafah. Dahsyat kan? Satu sisi khilafah Vatikan menjadi begitu kuat, satu sisi khilafah komunis begitu kuat, sementara kita punya khilafah yang sebenarnya tidak boleh disebut. Ya ini perhatikan nih, jadi para jamaah perlu memahami kemunculan majelis ini bukan iseng-iseng ini. Saya ingin masuk pada bagian bagaimana kita memahami, ini juga benderanya kurang nih, baru merah putih sama bendera la ilaha illallah nanti nih dua. Ya, iya, dulu orang tua kita juga pakai bendera la ilaha illallah, jadi jangan seolah-olah pakai bendera merah putih agar mengatakan gue bukan la ilaha illallah lo. Nggak boleh begitu. Merah putih la ilaha illallah itu satu kesatuan. Ya. Nah, kita lihat yang pertama. Kondisi umat Islam setelah bubarnya khilafah ada dua, yaitu yang pertama ini penyakit bimbang dan minder. Di mana kuliahnya? Di Jerman. Di mana kuliahnya? Di Universitas As-Syafi'iyah. Hah? Saya ingat zaman saya kuliah tahun 80-an, saya dulu kuliah di IKIP Muhammadiyah Jakarta. Bagaimana teman-teman itu kalau kenalan di depan umum di jalan, dia akan membenamkan kata Muhammadiyah dalam gumamnya.
Lo kuliah di mana lo? IKIP Jakarta. Beneran. Jadi ini adalah satu efek yang terjadi ketika seolah-olah kalau tamatan Amerika, tamatan Jerman, segala macam, saya akan buka sebuah dramatisasi atau sebuah sidang tesis S3, disertasi S3 di sebuah universitas terkenal di Amerika. Adalah orang yang dikenal dengan nama dia rektor IPB, Andi Hakim Nasution. Andi Hakim Nasution itu menulis tentang teknologi modern dan filsafat Al-Quran. Bagus sekali tulisannya. Tapi promotornya, dosen pembimbingnya menegur, "Hei, saudara Andi, Anda boleh membuat tulisan akhir ini, Anda boleh membuat disertasi ini, tetapi Anda tidak boleh menggunakan Al-Quran dan hadis." Waduh, sekarang ditanya nih, Pak Priyatna, kuliah di Amerika, lagi bikin karya ilmiah, udah bagus nih, boleh, tapi jangan pakai ayat, jangan pakai hadis. Bapak mau ganti judul sama ganti referensi atau gimana? Maaf ya, maaf, sekolah udah lama-lama di Amerika, masa pulang nggak ada gelar doktor. Nah, Andi Hakim keren. Saya lebih baik tidak jadi dokter kalau nggak boleh pakai ayat dan hadis. Keren. Nah, ini kan perlu diperhatikan. Karena juga saya banyak berkenalan dulu tahun-tahun 80-an, saya sekolah tuh banyak anak-anak dari madrasah, saya nggak sebut namanya nih, madrasah di itu kalau acara tertentu jilbabnya dimasukin di laci, di dalam tas jilbabnya. Anak-anak yang sekolah di sono tuh, yang arah ke sono tuh ada sekolahan Islam kan. Itu Pak Priyatna, tahun 80-an, 90-an tuh anak-anak sekolah-sekolah Islam tuh kalau jalan-jalan pertemuan di berbagai tempat tuh jilbabnya digulung, dimasukin tas. Saya ingin mengatakan bahwa penyakit bimbang dan minder kalau produksi luar negeri, saya akan buka rahasia jahatnya mereka. Misalnya anak tamatan ITB, ahli metalurgi, ahli eksplorasi sumber daya alam, dia bisa bikin peta di mana emas, di mana tembaga, di mana uranium dan segala macam. Nah, ini biasanya kita itu karena memang minder dengan negara barat. Misalnya gini, si fulan tamatan ITB S1, S2-nya di katakanlah di Jerman, S3-nya di Amerika. Dia dapat judul disertasi peta tambang emas seluruh Indonesia. Nah, kedengarannya kan keren, judulnya gitu. Akhirnya apa? Dikasih uang 2 miliar per tahun. Nah, biasanya kalau begitu tuh udah nggak tahu bahwa dia tuh sebenarnya lagi di, kalau kata bahasa tuh lagi di, kalau kata jantungnya tuh cabut jantungnya. Akhirnya disertasi dia membuat bagaimana peta potensi emas yang di Aceh, emas di Banten yang di Cikotok, emas yang di gunung yang di Bogor, yang sekarang terbesar tuh di Halmahera. Jadi petanya itu tertulis dalam bentuk disertasi atau karya ilmiah akhir yang semuanya diserahkan pada pembimbing. Dapat duit 2 miliar 1 tahun. Anak istri boleh datang. Habis selesai tamat dikasih duit lagi enggak? Enggak. Sementara bahannya diambil. Nanti dengan alasan survei, dengan alasan kunjungan turis. Ya. Ini kalau ibu-ibu nih, tahu nggak turis-turis yang suka datang ke daerah-daerah itu sampai gendong primata, gendong-gendong orang utan. Itu jangan dikira biasa, itu tidak biasa. Biasanya mereka sambil menggendong, sambil nyedot darahnya. Karena darah itu nanti dengan komposisi kimia tertentu akan bisa menjadi make up dan bahan-bahan yang dipakai dengan harga yang sangat tinggi. Ya karena kita memang dasar minder, ada orang barat, oh jangan ganggu-ganggu, malah dikasih. Yang dasar begonya nasional, jadi begitu. Orang ini dikasihin. Ya, jadi disertasi yang banyak dibuat dengan atas. Makanya saya sempat sekitar tahun 80-90 saya selalu bilang, kalian tamatlah misalnya di Universitas Muhammadiyah, At-Tahiriyah, As-Syafi'iyah, dan saya mengarahkan silakan kuliah di UPH, tapi jangan sampai selesai skripsinya. Pokoknya udah selesai belajar semua, udah nggak penting, karena skripsi kita yang bagus-bagus itu dipakai buat mereka. Saya buka saja satu rahasia yang mungkin belum pernah saya sampaikan pada publik. LIPO ini jadi X dan besar itu sebetulnya secara tidak langsung karena dia telah merebut satu kader saya yang saya ajar analisis intelijen bisnis, namanya si Fulan, saya nggak sebut nama. Dia dapat gaji 200 juta sebulan. Saya heran kok LIPO tambah lama tambah jadi nih. Kok persis seperti yang saya bahas tahun 80-an 90-an. Saya lacak ternyata dia ketemu saya. Lo kok jadi pengkhianat gitu sih? Habis gajinya gede, kalau dengan Kak Alfian mah ngomong mulu, diskusi mulu, nggak ada duitnya. Waduh, gua bilang
Jadi biar tahu ya, jamaah semua, Anda boleh lacak Lipo. Di Lipo itu yang ahli akuntansinya, ahli renstra pengembangan bisnisnya, ahli bagaimana mencaplok tanah rakyat, itu rata-rata aktivis Islam. Yang jidatnya hitam-hitam, jenggotnya panjang-panjang. Dia merasa bekerja sebagai konsultan bisnis, bekerja sebagai marketing, bekerja sebagai apa, dia nggak ngerti. Hasil pikiran dia dipakai. Dia digaji besar Pak, 200 juta Pak, sebulan. Ya, itu mungkin diantara sebab mengapa saya masuk penjara. Karena kan ceramah saya yang di Masjid Mujahidin Perak itu saya membahas bahaya invasi Cina. Ya, jadi jamaah dengan adanya kajian begini jadi mengerti bahwa saya bukan sekedar ingin gagah-gagahan ngomong gini gitu, enggak. Emang kitanya ketelingsut gitu. Nah, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit saya selesaikan. Yang kedua adalah materialisme dan cinta dunia. Ini persoalan. Saya tidak bisa menyebut nama perguruan tingginya. Satu hari saya sedang ada di sebuah kampus. Di kampus itu narasumbernya dalam sebuah seminar seorang menteri. Ini mohon maaf ya teman-teman yang masih kuliah, anakku, adik-adikku sekalian. Saya nggak bisa membayangkan mahasiswa kuliahan mentalnya benar-benar bikin saya malu. Rupanya menteri itu karena dia ngirim utusan itu kemudian tidak nerima amplop. Saya tanya pada panitia, amplopnya berapa? 10 juta. Karena narasumber pengganti tidak nerima uang itu Pak Sani, akhirnya panitia itu berebut sampai amplopnya pecah, uangnya bersamburan. Saya lihatnya, ya Allah, adik-adikku segitunya. Maaf ya, saya sering dengar mahasiswa tuh, kami mahasiswa gini. Kadang-kadang lebih mahasiswa lebih nggak ada idealisnya. Kegiatan nggak mau datang kalau nggak ada duitnya, nggak mau datang kalau nggak ada ini itunya. Saya tidak sedang menghujat, saya cuma memberikan satu pandangan. Kita menjadi lemah ketika hidup kita berukur dengan hitungan dapat berapa, jadi apa. Itu terus yang saya amati dalam pergaulan saya selama kurang lebih 36 tahun saya bergerak kemana-mana. Ya, bahkan ada teman mubalik yang terkenal, Mr. Fulan, Ustadz kalau mobilnya jelek terus, gini deh katanya, ntar rental aja Lamborghini atau Ferrari 2,5 juta. Ini saya bukan ngomong ngarang, saya dirayu-rayu. Karena kalau kita datang dengan mobil yang angkanya 6 miliar, 10 miliar ke acara panitia tertentu, panitianya ngeri Pak, ngasih duit dikit. Boleh nggak tuh Pak Yudi gitu? Nggak boleh kan ya? Nah ini saya ingin nyatakan, jadi tadi saya cerita remaja-remaja mahasiswa, ternyata yang tokoh-tokoh juga begitu, berbuat itu seolah-olah biasa padahal dia sendiri matre. Ini juga berat dan artinya bukan sedang menuding kiri kanan. Siapa orang yang hidupnya materialistik dan cinta dunia, maka musuh tidak akan pernah takut kepadamu. Sampailah kita pada kenyataan generasi terburuk. Pada tahun 1948, pasukan Ikhwanul Muslimin dikenal dengan peristiwa operasi Jumat 10 Ramadan. Bergeraklah pasukan Ikhwanul Muslimin dengan lagu-lagu jihad yang bergelora, menembus dan membelah terusan Suez. Tidak dinyana mereka yang jumlahnya sekian puluh orang atau mungkin sekian ratus orang itu tahu-tahu sudah ada di Benteng Barlev. Benteng Barlev itu tempat pertahanan pasukan Israel. Ketika kumpulan pemuda Ikhwan itu tahu-tahu menggempur dengan tombak, dengan batu, dengan kayu-kayu besar. Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi pada peristiwa pertempuran 3 Juni tahun 1967? Maka ditanyakanlah oleh para orang-orang Yahudi itu, kenapa dulu tahun 48 kalian bisa mengalahkan kami, tapi kenapa sekarang kalian tidak sanggup menghadapi kami, padahal senjata kalian lebih hebat dari kami. Jamaah perlu tahu apa yang terjadi. Sekitar tahun 1960-an, melihat kekuatan pertempuran para pemuda-pemuda Islam begitu hebat, maka mulailah disebarkan layar tancap. Layar tancap tahu ya? Nah, layar tancap itu dibuatlah film-film porno tersebar dari Yaman, dari seluruh jazirah Arab itu. Nah, ketika pemuda-pemuda terbiasa nonton film-film cabul seperti begitu, runtuhlah moralnya. Maka pada pertempuran tahun 1973 dan sekarang kita sedang bergerak untuk kembali membangun dan merebut Baitul Maqdis. Insya Allah aksi besar kita akan dilangsungkan tanggal 21 bulan Maret di Monas. Itu sudah tergabung seluruh satuan Baitul Maqdis untuk
melakukan ini. Bagi yang sudah tahu silahkan bergabung, kalau yang belum tahu kasih tahu sama yang lain, kalau yang belum bisa hadir doakan biar lancar. Karena sekarang sedang dibuat mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi di Kudus. Nanti mimbar itu akan bergerak dari Kudus ke Bandung, ke Jakarta. Maksud saya jadi tahu ya ada ginian ya. Kalau kita nggak dengar ada apa. Nah, baik, sekarang kita sampai kepada terakhir. Apa solusinya? Kalau dibahas banyak, dari soal ekonomi, soal politik, soal agape, nah sekarang kita masuk solusi. Solusi pertama ditawarkan seorang ilmuwan muslim yang disebut dengan nama Wahiduddin Khan. Dia menulis sebuah buku kecil yang berjudul Revolusi Pemikiran. Orang itu harus dipahamkan dulu tentang berpikirnya. Ketika orang tidak mampu berpikir dengan baik tentang sesuatu, maka dia akan menganggap sesuatu itu tidak penting. Contoh, apa itu sholat? Karena dia nggak memahami sholat itu apa itu hijab. Masih ada ibu-ibu yang kemana-mana jalan pakai jilbab tapi kakinya kemana-mana, nggak pakai kaos kaki maksudnya. Nah, masih ada nggak ibu-ibu yang nggak pakai kaos kaki? Nah, padahal nutup aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Berarti kakinya harus ditutup. Ya, ini anak-anak, ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, di tempat lain. Mau wudhu atau ibu-ibu pergi misalnya jalan nih dengan namanya kan di kampung misalnya atau di komplek ada gathering, jalan misalnya ke mana nih, ke Lembang. Ternyata ibu sekamar dengan seorang Kristen. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau kita sekamar dengan orang Kristen sama-sama perempuan, kita perempuan pakai jilbab, orang Kristen kan tidak pakai jilbab. Sekarang saya tanya ibu, lepas jilbab depan orang Kristen boleh nggak? Nggak boleh, haram. Betul Ustaz? Iya, ini kan saya suka lihat karena sama-sama perempuan, ngaji di mana? Ya, itu prinsip loh. Boleh dilihat, dibuka di Quran itu, di surat An-Nur ayat 31 30 itu keterangan jelas tuh. Siapa yang bukan muhrim kita, siapa yang muhrim kita. Jadi saya ingin katakan, jadi yang pertama nih memang pemikiran kita benar-benar ya, tetangganya itu datangnya tiap hari ganti-ganti laki-laki ya. Nggak apa-apa, jangan diurusin. Itu kayaknya bapak itu baru nikah lagi. Langsung ribut. Ya, kesian ya, istrinya kesian, suaminya kawin lagi. Saya tidak sedang membahas itu dalam konteks perdebatan. Kita emang jadi nggak waras gitu sebagai muslim. Kenapa tetangganya berteman dengan laki-laki yang bukan suaminya bisa bermalam? Kenapa tidak disoal? Karena suka ngasih duit, suka ngirimin makanan ke rumah kita. Saya lihat secara sosiologis ada permakluman kepada orang yang kelakuannya sangat salah sekalipun kalau dia baik sama kita. Apalagi baiknya baik banget, ngasih uang, ngasih makanan, ngasih apa. Jadi kesalahan dia yang paling fatal pun, itu makanya banyak jadi anggota DPR yang manusia-manusia yang sebetulnya tidak layak jadi perwakilan rakyat. Jadi karena begitu, bagi uangnya banyak, ngasih hadiahnya banyak, segala macam. Nah, revolusi pemikiran ini dimaksudkan bahwa kita melihat persoalan itu dalam spektrum bagaimana Islam menyuruh kita. Apa diantaranya? Jihad. Jihad hari ini merupakan terminologi yang jarang dibahas dan hampir tidak pernah ada pengurus atau panitia acara apapun yang meminta materi dengan bab jihad. Ya, frekuensi saya kan agak tinggi nih setelah pulang dari penjara ini. Nggak ada yang minta bab jihad, maunya yang Ustadz yang indah-indah, yang soft-soft. Kenapa? Emang jihad masalahnya di mana? Apalagi banyak hal, ya. Pemikiran kita tentang pandangan-pandangan yang prinsip, pandangan-pandangan yang normatif. Contoh lagi, ini kita ngajinya rajin, kajian di mana-mana. Giliran nikahin anak, bikin undangan, di kartu undangan itu bisa pangku-pangkuan, peluk-pelukan. Padahal nikahnya belum. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kan saya kadang-kadang bingung nih, bapaknya ngaji nih. Ibunya juga kemana-mana pakai cadar nih, ya, nggak sanggup melarang anaknya. Bukan bapak ibunya yang salah, anaknya nggak bisa ditahan, anaknya karena dia bikin kartu undangan duit sendiri, merasa pakai uang sendiri. Nah, ini kan contoh-contoh. Atau yang bikin kita kagok tuh Ustadz Priyatna, hajatan kita kenal bapaknya fikrohnya bagus, sampai di tempat hajatan dangdutan. Sudah dangdutan, ikut pula ibunya nyanyi dangdut. Ibunya begini pula lagi di situ. Aduh, ini saya ngalamin karena saya, jadi datang apa enggak nih ya? Ini catatan. Jadi yang pertama buat kita adalah kita perlu mempunyai semacam frame yang luas.
Jangan melihat orang yang berbeda dengan kita lalu kita menganggap itu bukan saudara kita. Oh, kalau bukan ustadz gue yang ngajarin, gue nggak boleh ngaji di situ. Nah, nggak bisa begitu. Saya sering katakan kita boleh punya tempat tumbuh yang berbeda. Jangan salahkan bunga melati, karena bunga mawar itu merah ada durinya, bunga melati wangi semerbak tanpa duri. Kita boleh punya tempat tumbuh yang berbeda, tapi jangan saling menyalahkan tumbuhan yang berbeda-beda. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena persoalan kita adalah kita tidak melihat ada kerangka makro terhadap persoalan peradaban ini yang tidak kita jemput, sehingga kejadian demi kejadian yang ada kita anggap biasa. Contoh, karena otak kita memang tidak memahami spektrum kedaulatan, ketika terjadinya peralihan 51%, 49% free vote, padahal dengan begitu kita nggak dapat untung apa-apa. Itu baru rencana. Jadi baru rencana, belum diputuskan, udah diumumkan. Padahal yang dilaksanakan yang dulu. Ya, saya buka ya, supaya jamaah tahu. Free vote itu sebuah bentuk produksi emas yang produknya itu sejak tahun 1962 sampai 2012 itu memberikan keuntungan sebanyak 368.350.012. Keuntungan itu buat Amerika. Indonesia hanya mendapatkan keuntungan 1%. Bukan keuntungan Pak ya, 1% Pak ya. Betulan ini, ketika yang 1% itu dipersoalkan oleh DPR, akhirnya DPR ini marah-marah, gebrak-gebrak meja, ngamuk-ngamuk di ruang sidang, dipetuklah palu, dapat 3,75%. Tolong pahami logika berpikir saya ini. Dulu 1% dari 368.350 triliun dapat 1%. 1% kan berarti per 100. Jadi masih dapat tuh sekian ribu triliun. Sekarang dinaikkan jadi 3,75, tetapi nggak dikasih. Nggak direalisasikan karena marah. Jadi kalau mau dibahas kita memang banyak situasi-situasi yang frame berpikir kita tidak cukup luas. Apa yang terjadi? Karena pemahaman kita tentang Islam tidak baik. Ya, saya ingat betul waktu saya masih mulai aktif dakwah tahun 90-an, masih usia-usia 30 atau 20-an akhir. Datang tamu ke rumah. Saya ingat betul, dari masjid di Masjid Cimone. Sampai di rumah, istri saya kan nggak ada anak-anak, masih kecil-kecil, atau belum ada anak 90-an, kan anak saya lahir tahun 91 yang pertama. Maaf ya Pak, bapaknya lagi nggak ada, nanti aja. Kok nanti aja sih? Saya nunggu di sini aja dah. Jangan Pak. Sombong banget, baru jadi ustadz gitu aja. Padahal kalau orang ngerti agama, kalau orang datang ke rumah seseorang, suaminya nggak ada, tamunya itu pergi dulu, bukan nunggu diusir. Ini maaf nih Pak Budi, saya ngalamin. Pas pulang istri saya ngeluh. Tadi saya dimarahin sama pengurus bisnis. Emang Ustadz Alfian level apa sih ustadznya? Belagu banget. Kan repot kita ngajakin agar jangan keliru, malah kita dibilang level apa. Ya, ini karena anak ngurus pengajian kemana-mana, manggil ustadz kemana-mana, datang ke rumah seorang ustadz, tidak ada suaminya, tidak ada laki-laki dewasa, yang ada istrinya yang usianya juga masih 20-an. Kita tidak masuk pada posisi menuduh atau mencurigai, atau ini kan adab bertamu. Ternyata banyak yang nggak paham juga. Adab bertamu, teman-teman yang remaja-remaja nih saya ingatkan. Saya sering dapat keluhan kalau pengajian ibu-ibu. Ustadz bilangin tuh teman anak saya datangnya dari jam 6, pulangnya jam 12 malam. Saya sampai nggak pernah bisa lepas jilbab. Nah tuh, ya. Ini kalau main ke rumah temen yang mahasiswa masuk, ingat-ingat di rumah itu kan nggak selalu lapang, nggak semua teman rumahnya besar. Ibunya sudah paham agamanya yang baik, mau ngusir nggak enak. Ya, pahami dulu kalau ke rumah orang. Oh, kita rumah tuan rumah itu tidak bagaimana gitu. Yang kedua adalah peran dan rebut posisi semua peran. Nah, ini yang saya katakan buat jamaah semua, ini kita kelabakan sekarang. Dokter dominan Cina, Kristen. Apalagi yang namanya kaum pribumi itu otaknya cuma ingin jadi PNS. Saya bukan menghujat ya, saya bukan mengatakan itu dalam konteks saya antipati. Seolah-olah kalau belum jadi pegawai negeri itu belum kerja. Saya punya contoh, ada seorang pemuda namanya Fulan. Dia itu jamaah setiap hari kemana-mana menggunakan baju kostum Pemda Indramayu. Dia beli di toko, di ini toko baju.
Akibatnya apa? Dia masuk ke kampung-kampung, dapatlah dia gadis kembang desa yang paling cantik. Kenapa saya tahu? Mulanya saya tanya karena ketemunya jarang. Dari mana aja kamu? Ini bang, habis ya gitu deh, namanya juga lagi merantau. Udah punya istri? Sudah. Lo nyengir-nyengir aja ngomong gitu. Ya istri saya paling cakep bang sekabupaten. Kenapa sebabnya? Saya waktu mau ngelamar pakai seragam Pemda Indramayu. Ayo loh, ini saya tidak bergurau loh, ini saya cerita betulan. Makanya perhatian buat kita, peran dan posisi kita harus dimainkan. Dan buat yang perempuan, saya punya pertanyaan, kalau bisa jawab bagus. Nanti ini ada Ustadz Priyatna, ada Ustadz Yudi sama Ustadz Sani. Nih ibu-ibu ya, saya tanya, Bu, kalau perempuan kan sekarang banyak yang kerja ya, banyak yang nyari duit ya, dapat gaji ya, jualan ya, PNS ya. Dalilnya apa Bu yang nyuruh perempuan nyari duit? Sabar Pak Priyatna. Sabar. Saya ingin tanyakan baik-baik. Kalau orang kan ngaku Islam kan berbuat ada dasar imannya, ada dasar ilmunya. Sekarang ibu pada sibuk bolak-balik ke sana kemari, katanya alasan membantu keluarga, sibuk nyari duit sampai makan suami nggak keurus. Padahal kata Rasulullah, andaikan boleh makhluk menyembah makhluk, akan aku suruh dia untuk menyembah suaminya. Iya, tapi kan suami saya miskin, Ustaz. Emang kalau suaminya miskin kenapa? Boleh dibentak, boleh nggak dikasih makan. Saya tidak dalam konteks berdebat, juga memang kita sering berbuat karena nggak mempunyai dasar yang kuat. Saya kasih rahasianya ya Bu, kalau perempuan itu sibuk nyari duit kemana-kemana, akibatnya laki-laki jadi pemalas. Itu satu. Yang kedua, perempuan itu kalau dia mau mulai bekerja, biasanya hormat sama suaminya. Mas, untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, izinkan aku ya Mas. Tapi seiring waktu naik, gajinya lebih tinggi, tambah lagi gaji lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, beda. Tahu-tahu depan rumah datang mobil baru yang harganya 600 juta. Ma, ini mobil siapa? Mobil aku. Kok gitu mah ngomong? Ya kan kalau ngikutin kamu aku nggak bisa beli mobil kayak gini. Saya tidak mengada-ada, saya ingin katakan, padahal kata Rasulullah apa? Halakatir rijal hina atau atin nisa. Kenapa saya perlu menyampaikan bagian ini? Karena inilah yang sekarang telah membuat keadaan psikologi dan relasi sosial kita tidak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena perjalanan. Makanya saya tengok, ini berani bicara begini karena saya tengok Pak Sani, Pak Yudi, dan bapak-bapak kebanyakan istri kita menjadi permaisuri yang baik di rumah kita masing-masing. Ya, benar. Dan saya pikir saya juga pun demikian dengan segala fungsi yang akan kita mainkan. Yang ketiga, kekuatan ekonomi, pendidikan, dan politik. Kita perlu membangun itu. Dan saya akan bertanya ulang. Kalau ada yang bisa jawab, bagus. Saya akan keluarkan uang 50.000 rupiah. Nih, kita praktek nih ya. Bapak, Ibu, siapa yang bisa bantu saya? Tolong belikan salami dan alhami. Nah, kenapa tidak bisa terbayang beli di mana? Kenapa yang terbayang hanya Supermi dan Indomie? Kalau kita memahami itu semua karena kita tidak cukup mengerti bahwa telah terjadi kooptasi produk. Yang namanya Indomie dan Supermi itu setiap hari itu pabriknya dapat untung stok top 2 miliar setiap hari. Siapa lagi? Cina lagi. Kita pernah punya produk beli, alasannya apa? Ya nggak enak karena nggak dihajar dengan MSG dosis tinggi, nggak dikasih zat-zat yang berbahaya. Ya, kekuatan ekonomi, pendidikan, dan politik ini perlu kita bangun. Maka paling tidak nanti kita ada dialog mungkin akan membuat kita lebih mendalam. Yang keempat adalah kaderisasi dan konsolidasi. Kita hari ini bangga dengan Pak Priyatna. Tapi saya mau tanya Pak Priyatna, sekarang kalau saya mau manggil guru yang kemampuan seperti antum, tetapi dia murid didikan antum, coba dulu sebut 2 nama aja. Ada udah, bisa. Yang kemampuannya seperti antum, saya mau panggil. Banyak. Ada ya. Nah, sekarang dibalik. Ingin ada pembahasan soal PKI, jangan panggil Alfian Tanjung gitu. Antum mau manggil siapa? Ya kan, artinya kan pada tingkat tertentu kita harus lihat. Atau kajian tentang Syiah, atau kajian tentang apa. Kita ternyata sering kekurangan proses reproduksi terhadap peran-peran tertentu. Ya,
Misalnya DKM Masjid Al-Mutakin sekarang Pak Yudi. Nanti bulan April kan pergantian kepemimpinan. Kira-kira masih bisa nggak nih pengajian di sini? Itu kan pertanyaan yang menarik. Ya kalau ketua aja yang punya wawasan luas dan pergaulan luas, karena kadang-kadang ganti kepemimpinan langsung ganti kebijakan tanpa alasan. Kaderisasi jadi penting. Saya ingin buka kasus pengalaman. Saya berkhutbah di masjid, susah nyebutnya lah. Pokoknya masjid sebelah sana dah, masjid besar. Bisa nggak dibayangkan? Yang azan dia, yang ngumumin dia, yang qomat dia. Untung aja ada saya yang khutbah. Kalau enggak yang khutbah mungkin dia juga. Di Perumnas loh Pak Sani. Ini jadi pertanyaan nih, kenapa kita? Nah di sini keren nih kalau di Al-Mutakin, yang azan anak-anak, tapi azannya bagus. Nah ini guru-gurunya nih hebat-hebat. Tapi di banyak tempat gigi-giginya tinggal 2. Allah Akbar, Allah Akbar. Udah nggak ada yang, ya. Ada banyak masjid-masjid yang kehilangan kader. Nggak ada yang azan, nggak ada yang khutbah. Ya. Maaf ini jadi perhatian loh. Karena generasi saya itu kan dulu saya, Arif Budiman, Ade Indra, Mursidik, ada berapa. Tapi kalau saya ingat-ingat kader-kader yang punya daya gerak keumatan ini enggak, saya harus bertanya, enggak ada lagi di bawah. Yang pinter ada, yang jenggotnya panjang ada, yang kerjaannya nyolek-nyolekin kaki orang ada. Tapi kalau untuk bagaimana menghidupkan remaja masjid, siapa yang punya kemampuan menghidupkan remaja masjid sekarang? Itu persoalan kaderisasi. Terakhir, karena kita bertanya jawab, i'dad, ribat, dan latihan brigade jihad. Saya katakan dengan terbuka, saya sudah konfirmasi kepada Mabes Polri. Kenapa yang namanya brigade Mangmuni berani ngobrak-abrik masjid di Agape? Karena ada 5 satuan gerakan, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, itu berlatih terus sejak 2001. Sementara kelompok daripada Pasdaran, kelompok pasukan daripada Syiah itu bersebar dari Pekanbaru. Pembuatan pedang dan samurai besar di Wonosobo itu ratusan ribu buah. Saya bicara apa adanya, bukan gombal ini. Lalu pertanyaannya, kelompok Islam ada di mana? Kalau nanti kebijakan seperti yang di Angola dilansir, Angola itu kan sebuah negara di Afrika. Ketika dia punya beban hutang yang berat dengan pemerintah Cina, maka Angola per 1 awal tahun 2017 mengumumkan bahwa Islam adalah agama terlarang di Angola. Nah sekarang kalau tahu-tahu Masjid Al-Mutakin ini diserbu lalu dibakar sama pemuda gereja, pemuda Islam yang mana yang akan bergerak melawan mereka? Mereka bilang ini Rp1.000. Ya kan? Tapi makin lama di dalam isi riba Rp1.000 yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46 ketika pertama kali diberikan rupiah, hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2 menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? 99.000 dari mana? Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Ya, ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Nah, orang Amerika bilang, pedagang Amerika, saya juga punya kertas sendiri, namanya greenback. Tapi kertas saya punya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Belum tentu mahasiswa punya uang 100.000 kan? Harus bekerja 2 hari untuk mendapatkan uang 100.000. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola 1 botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, gak laku. Tapi siapapun datang ke Ternate dengan $100, you punya cengkeh, berikan pada saya. Saya mau beli, you punya Coca-Cola, tapi saya minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita berikan Coca-Cola 1 truk, karena mereka bilang, mereka bisa yakinkan kita, selembar kertas mereka 10.000 kali lipat dari lembar kertas kita. Dan mereka bilang, kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Betul nggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh Ternate habis. Pala Ternate habis. Seluruh kekayaan Ternate habis, hanya diganti dengan byte komputer. Dengan cara itulah kemiskinan dan pemiskinan dilakukan oleh para bankir.
Jadi banking is crime and bankers are the criminal. Dengan sihir ini. Ya. Nah, dan ini baru satu fase. Saya minta satu tahap lagi untuk menjelaskan dengan uang kertas yang sudah merupakan kezoliman ini, ya, itu menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system, di mana ini digelembungkan. Kalau tidak ada bank, kalau saya punya uang 100.000 dipinjam oleh Ustadz Nur, maka uang saya habis. Saya akan memiliki kembali kalau dikembalikan. Tapi dengan banking system, kalau uang ini saya hutangkan, dia beranak pinak 20 kali lipat. Uang 100 miliar kalau ditaruh di bank, maka bank detik itu mencatatkan dalam bukunya punya uang 100 miliar. Betul nggak? Dan itu dilegalisir oleh pemerintah, bahwa you boleh mengakui itu sebagai milikmu. Dan bagi bank, uang titipan ini liability, maka dia harus sewakan, dia harus pinjamkan dengan bunga kepada orang yang mau beli rumah tidak bisa beli rumah, mau beli mobil tidak bisa beli mobil. Jangan khawatir, saya beri kredit. Tapi harus tahan 10% untuk cadangan. Ya kan? Dan semua orang dibikin miskin. Misi pokok bank adalah membuat semua orang miskin supaya tidak mampu membeli apapun kecuali berhutang melalui bank. Maka ketika 100 miliar ini diterima bank, maka dia bisa mengutar itu 20 kali dengan bunga katakanlah 10%. Maka dia akan mendapatkan dari bunganya saja 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunga hanya 10%, dia akan dapatkan 200%. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan dapatkan 20 kali 90 miliar. Coba lihat, maka terciptalah uang 1,9 triliun, hampir 2.000 triliun. Padahal uangnya berapa tadi? 200 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Angin, sihir, tidak ada. Itu sebabnya setiap bank dijaga oleh satpam, supaya mengesankan bahwa di bank ada uang. Tidak ada uang di bank. Itu kenapa setiap pegawai bank pakai jas, pakai dasi, supaya orang yakin bahwa uangnya dijaga dengan baik, karena di situ tidak ada uang. Dan itu sepenuhnya pengelabuan. Jadi bank itu adalah arisan berantai. Kalau kita datang mengambil uang, tapi orang bisa bilang, tapi kalau saya ngambil uang di bank kok ada? Uang siapa yang diberikan? Uang Anda sudah nggak ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang. Bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum Anda keluar dari pintu bank, uang Anda sudah nggak ada. Pembuktiannya gampang. Datang pada hari yang sama, minta saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau Anda dapat uang, kecuali 10% dari nasabah. Bisa dipahami? Ya? Uangnya tidak ada. Itu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah akibatnya. Kalau kita tadi punya uang 100.000, di sini ada satu handphone, maka berapa harga handphone ini? Ceteris paribus kata ekonom. Maka harga handphone ini ada 100.000, ya kan? Tapi ketika ini digelembungkan menjadi 2 juta, sementara sumber daya alamnya tetap, berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta. Dan itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi adalah kebohongan. Lihat ya, dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Karena dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir, setiap rupiah saya jamin dengan 1,5 gram emas. Sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang tahun 46. Nah tapi lihat, karena uang kertas itu sihir, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Maka mulai tahun 52, ini pertama kali by the way, ini Bank Indonesia baru muncul tahun 52. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia, dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jeffers Bank, menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Guilders, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Oke? Nah, begitu muncul tahun 52, rupiah sudah mulai tidak laku. Dibikinlah uang 1.000 rupiah. Ringkas cerita, tahun 57, uang 1.000 sudah mulai tidak laku. Dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, pertama kali muncul 64, uang 10.000 rupiah. Pak Kano bilang kita sudah terlalu miskin. Maka uang 1.000 digunduli menjadi
Rp1 yang disebut centering. Tapi tidak lama kemudian muncul lagi. Karena uang kertas adalah penipuan. Worthless. No value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang Rp50.000 dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya. Semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Bisa diikuti? Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Betul nggak, Bu? Sudah tidak bisa beli apa-apa ini. Maka mereka dua pilihannya. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin. Komputer sudah nggak bisa menghitung. Kalkulator nggak bisa menghitung. Hang. Terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya. Redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan, di atas pengelabuan, di atas pengelabuan. Gitu. Ya. Jadi secara real, uang 100.000 ini dulu ketika Pak Harto masih berkuasa, menjelang jatuh itu, kalau dibelikan telur, dapat 50 kilo. Masih ada yang ingat gak, Bu? Kalau ibu-ibu ingat pasti. 1 kilo telur harganya Rp2.000. Begitu Pak Harto jatuh, dibilang ini gara-gara krismon, uangnya sama, walaupun ini belum ada waktu itu, karena ini masih 50.000 aja udah besar waktu itu. Uang yang sama dengan telur yang sama, tiba-tiba dibawa ke pasar, saya mau beli telur. Bu, hari ini tidak dapat 50 kilo lagi, hari ini cuma dapat 13 kilo. Karena daya belinya, telur sekarang 7.500. Dan hari ini, kalau di pasar Ternate berapa, Bu, harga telur sekilo? Hari ini. Di Jakarta 20.000 dan telurnya sama, 1 kilo itu isinya 16 butir, 17 butir, 18 butir, uangnya sama. Tapi hari ini kalau dibelikan telur hanya dapat 5 kilo. Kemana yang 45 kilo? Itu yang mereka rampok. Itu yang mereka rampok dengan melalui apa yang mereka sebut inflasi. Tapi sebenarnya dengan cara penggelembungan uang. Kertas yang terus-menerus nilai. Nah, satu lagi Pak ya, saya minta ini karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Nah, sistem zalim ini kemudian difikskan dalam satu sistem politik yang disebut nation state pada level global, karena judulnya kan globalisasi uang. Jadi, negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir pada abad ke-20. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka, itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Didesain karena kalau dulu mereka mau merampas cengkeh orang Ternate, mau merampas kepala orang Ternate, dia harus bawa serdadu ke sini. Dia harus ambil cengkeh dan kepalanya, repot kan? Maka dengan menciptakan uang kertas, mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, mengambil kepala orang Ternate tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu saya kasih merdeka. Tapi satu mesti bikin bank sentral, kedua pakai uang kertas. Supaya saya tetap bisa membeli 1 barel minyak Anda dengan harga 4 sen dolar. Karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen, Rp500. Ya, jadi berapapun harta yang kita punya bisa dibeli dengan cara itu. Nah, lalu tadi saya sudah ceritakan uang kertas itu dimunculkan bersamaan dengan konsep negara nasional plus hutang negara. You boleh merdeka tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih hutang. Ya kan? Nah, jadi tugas pemerintah itu, republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu, melalui apa yang disebut APBN, lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? Jangan khawatir, sekolahkan anak-anak perintar kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard. Mereka dididik untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang, dan diajari, kalau nggak bisa, kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Pajaki rakyat kalian. Kalian punya kepala, punya cengkeh, habisi hutang kalian. Karena you membayar hutang, kalau kita hutang $5 miliar setiap tahun, apa mereka kasih berkoper-koper dolar? Apa yang mereka kasih ke kita?
Mereka hanya mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, masuk ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia tinggal kirim ting ke Bappenas, Bappenas ting ke departemen-departemen itu. Tapi ketika kita mau membayar hutang mereka, bisa kita mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, dibayarkan ke Bank Dunia? Nggak bisa, you mesti punya devisa. Dari mana kami punya devisa? You mesti beli dolar kami. Caranya tebang hutan kalian, habisi boksit kalian, habisi mineral kalian. Betul nggak? Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Gitu. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, ya kan? Wilayah domestik nasional itu adalah demokrasi. Supaya kalau 5 tahun harus ganti. Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut pada para bankir, out. Tapi para bankir tidak pernah berganti, mereka turun-temurun, perusahaan swasta, anak beranak pinak. Ini kira-kira hanya 400 keluarga di dunia ini yang menguasai seluruh sistem keuangan dan politik. Jadi kita ini sekarang utangnya tiba-tiba sudah 2.100 triliun. Padahal tahun waktu Pak Harto jatuh itu utangnya hanya berapa? 50 miliar dolar, 500 triliun. Sekarang sudah 2.000 triliun. Dan begitu kurs dolar berubah, utang kita nambah. Gitu. Dan BI tidak pernah memenuhi janjinya, karena tugas pokok BI adalah menjaga stabilitas kurs, tidak pernah bisa. Dan tidak akan pernah bisa. Apapun yang dilakukan, karena memang tidak ada nilainya. Gitu. Nah, jadi sebagai penutup, maka apa yang harus kita lakukan adalah membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di berangkas, dan kepada kita dikasih toilet paper ini, kata Mahathir Muhammad. Maka yang harus kita lakukan sekarang sebelum ini jadi apa? Oncom. Lebih berharga oncom. Tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Jadi kalau dilihat, ya dolar dalam dinar atau dinar dalam dolar dalam 10 tahun terakhir, 2004 itu cuma 54 dolar, hari ini sudah di atas 250 dolar. Dan lihat, menipunya uang kertas ya, kalau kita pakai untuk menyimpan naik haji, kalau Anda menabung dolar, maka tiap tahun naik. Saya sudah hitung ini, dan ini valid sekali. Naik setiap tahun itu 3,5%. Kalau Anda menyimpan rupiah, setiap tahun naik 5%, nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau Anda menyimpan dinar, maka dia akan turun 8% setahun. Jadi tahun 2000 naik haji butuh uang 21 juta rupiah. Kalau dinar butuh 71 dinar. Tapi hari ini kalau mau naik haji butuh hampir 40 juta rupiah. Dengan dinar, cukup dengan 16 dinar. Jadi dulu kalau punya rupiah naik haji satu orang, sekarang sampai Dubai suruh pulang. Nggak cukup uangnya. Tapi dengan dinar, dulu naik haji satu orang, sekarang bisa naik haji 4 orang. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu sekalian serahkan cengkeh Bapak Ibu sekalian dan menerima uang kertas, Anda 4 kali miskin. Detik itu juga dalam konteks ini. Maka serahkanlah cengkeh dan katakan, saya mau serahkan cengkeh, bayar kami dengan dinar. Bayar kami dengan dirham. Saya serahkan pala kami, bayar kami dengan emas dan perak. Saya tidak mau uang palsu ini, uang-uangan ini. Saya mau uang yang sebenarnya, uang dari Rasulullah SAW. Ya, gitu. Dan harga minyak ini palsu semua. Dibilang minyak naik turun naik turun, tidak ada yang minyak naik. Kalau dengan dolar dia naik terus, tapi dengan dinar dia flat. Sekali lagi, bahwa sumber daya alam itu terbatas, maka alat tukar pun harus terbatas. Jadi ketika kita menggunakan kertas ini digelembungkan. Tapi ketika Anda menggunakan emas dan perak, ini sama. Maka sekali dia punya alat tukar, nilai tukarnya dari zaman Rasulullah SAW seekor kambing, hari ini 1 dinar dapat seekor kambing. Zaman Nabi dapat seekor ayam 1 dirham, hari ini dapat seekor ayam. Tidak ada yang berubah. Sekali lagi pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem. Dan tadi sudah disampaikan bahwa dari tahun ke tahun, di dalam slide yang sebelumnya dalam
penjelasan itu bahwa dinar dan dirham itu selalu dicetak oleh para sultan. Jadi lihat, ketika para sultan berkuasa, para sultan berikan emas dan perak pada rakyat. Para sultan kemudian disingkirkan, diganti oleh para bankir, emas dan perak mereka ambil, diberikan kertas. Itu yang terjadi dari abad ke-19. Maka alhamdulillah pada hari ini kita melihat bahwa kesultanan sudah kembali dengan dinar dan dirham. Dan ini adalah awal berakhirnya sistem riba. Ini adalah awal dari janji Allah SWT, yamhaqu riba wa yurbi sodakotan. Aku suburkan sedekah dan aku hancurkan riba. Kehancuran riba ditandai dengan seperti apa yang dikatakan Nabi, kehancuran mata uang kertas. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ini adalah awal kehancuran. Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah supaya kita tidak ikut hancur di dalamnya, kita song-song kembalinya dinar dan dirham. Dan itu berarti kembalinya sultania. Dan Ternate adalah awal dari kembalinya dinar dan dirham dan sultania bersama dengan Kesultanan Cirebon, bersama dengan Kesultanan di Sulu. Jadi sekarang sudah ada ketiga sultan yang mencetak kembali dinar dan dirham. Dan ini akan mengawali kembalinya dinar dan dirham di seluruh dunia. Jadi kalau pada abad 15, abad 16, abad 17 bangsa Ternate sudah sampai ke Madagaskar, sudah sampai ke negeri atas angin di Spanyol, maka pada abad 21 kembali Ternate sampai Spanyol. Ternate sudah kembali sampai Afrika Selatan, sudah sampai Eropa melalui dinar dan dirham yang berlaku di seluruh dunia. Orang Amerika tidak bisa mengatakan emas saya 5 kali lipat dari emas saudara, tidak bisa. Emas kami dari Ternate sama harganya dengan emas kalian. You 1 dinar, kami 1 dinar. You 1 dirham, kami 1 dirham. Itulah keadilan. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, dinar dan dirham yang kita bicarakan ini tidak ada artinya kalau berhenti hanya di dalam ruangan ini. Dinar dan dirham harus segera berkemerincing di kota Ternate. Dan Anda semua yang harus memulainya. Tadi 2 orang sudah menyatakan diri sebagai relawan Jawara, jaringan wirausahawan dan pengguna dinar dirham Nusantara. Maka dalam waktu sebentar, insya Allah di Ternate, dari 2 orang ini akan menjadi 2.000 orang yang menggunakan dinar dan dirham. Ya, dari 2.000 akan menjadi 200.000. Seluruh penduduk Ternate menggunakan dinar dan dirham. Dan Kanjeng Sultan dari beberapa waktu yang lalu sudah mulai membagikan zakat dalam dirham. Jadi di Ternate itu sekurangnya sudah ada 1.000 orang memiliki koin dirham yang dibagikan oleh Sultan. Dan itu adalah awal. Ini baru awal dari kembalinya Islam dan berakhirnya kezaliman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah segera ya ular-ular Fir'aun itu kita akhiri dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita mentaati perintah Allah SWT. Allah SWT mengatakan wa halalul bai' wa harramar riba. Aku halalkan berdagang dan aku haramkan riba. Dan uang kertas adalah riba par excellence. Di dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus. Ya, jadi saya kira itu saja. Saya mohon maaf mengambil waktu agak terlalu banyak, tapi ini penting karena supaya clear semuanya. Ya, karena ini baru pertama kali dibicarakan di Ternate. Demikian. Assalamualaikum.